Di bab 1 pandangan luas yang siswa pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Siswa di kehidupan yang proses belajar mengajar siswa harus bisa membangun suatu pengalaman belajar siswa berdasarkan apa yang telah siswa lakukan selama proses belajar mengajar. Pengalaman belajar berikutnya. Sekolah yang lokasi di Kecamatan Kuis, Kabupaten Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan tanggal 23 tahun pembelajaran 2023-2024 sebanyak 22 orang. Dan kemudian untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 2 orang yang mengidentifikasikan sekira sebanyak 8 orang. Dan dari kelas 77 sebanyak 20 orang. Cara melakukan wawancara serta membagikan materi. Yang pertama ada teknik observasi langsung, di mana teknik ini
jawaban dan N jumlah sampel. Untuk mengetahui kualitas hasil perhitungan presentasi tersebut, Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Di sini kita akan melanjutkan mengenai hasil pembahasan yang dimana di sini kami telah memaparkan tabel distribusi populasi penelitian berdasarkan berdasarkan kelas dan kurikulum. Di sini kami menggunakan kelas 77 dengan kurikulum Merdeka dengan jumlah 28 siswa, kemudian kelas 99 dengan kurikulum 13 dengan jumlah siswa yaitu 29. Maka hasil dari hasil atau jumlah dari siswa yang kami buat untuk sampel itu sebanyak 57 siswa. Nah, kemudian di sini kami memaparkan pengolahan dan analisis data. Yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Rizky tadi, kita menggunakan pendapat dari Pom-Pom James dan Sirotnik, kemudian dengan Kenneth juga. Yang pertama itu kita mencari skor maksimal idealnya. Nah, untuk mencari skor maksimal ideal itu, kita bisa melihat jumlah sampel itu dikali dengan skor tertinggi suatu item. Nah, di sini jumlah sampel kita itu ada 55, kemudian itu kita kalikan dengan 4. Nah, 4 itu sebagai skor tertinggi suatu item. Karena mengapa? Karena tadi kita menggunakan pendapat Pom-Pom James, yaitu ada 4 kategori jawaban, yaitu tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Kemudian hasil dari 55 dikali 4 ini yaitu 220. Kemudian kita akan mencari rata-rata ideal yaitu skor maksimal ideal dibagi 2. Nah, dari hasil skor maksimal ideal tadi kita bagikan 2. Mengapa kita bagikan 2? Karena di sini kita hanya mengklasifikasikan untuk mencari datanya itu dibagi untuk 2, yaitu dari klasifikasi kelas dan juga klasifikasi kurikulumnya. Kemudian yang ketiga yaitu mencari standar defisiasi ideal, yaitu rata-rata ideal dibagi 4. Nah, hasil dari skor maksimal idealnya itu kita bagi 4. Kemudian hasil dari tersebut kita akan mencari nilai Z-nya, nilai Z dari rata-rata ideal. Nah, di sini kami temukan bahwasannya mencari nilai Z itu yang mana hasilnya itu 1,00. Kemudian mencari ideal itu dikurang dengan Z dikali S ideal. Sampai dengan ideal ditambah juga dengan Z dikali S ideal. Kemudian hasilnya itu yang seperti di layar kami, 110 dikurang dengan 1,00 dikali 27,5 sampai dengan 110 ditambah 1,00 dikali 27,5. Kemudian di sini kami akan menampilkan tabel-tabel hasil dari angket yang telah kami sebarkan kepada siswa-siswi. Nah, di sini kami berdasarkan pertanyaan dari angket-angket tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu untuk yang di bagian kurikulum 13. Nah, pertanyaan yang pertamanya yaitu tanggapan responden tentang peserta didik merasa materi dalam K13
tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan tidak sesuai dengan perkembangan terkini dalam pembelajaran IPS. Yang bisa kita lihat di tabel yang telah kami sajikan ini, bahwasanya siswa-siswi itu memilih cukup baik atau sedang, ataupun di sini tuh ragu-ragu, yaitu frekuensinya itu sebesar 17 dan presentasenya bisa kita lihat yaitu 0,58%. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu tanggapan responden tentang peserta didik mengalami keberatan dalam pembelajaran IPS di kelas. Nah, dikarenakan di kurikulum 13 ini menitik beratkan kepada siswa. Yang bisa kita lihat bahwasanya dari pertanyaan kedua ini, maka banyak siswa-siswi yang menjawab itu baik atau sedang ataupun setuju. Yang dimana frekuensinya itu sebesar 10 dengan presentasenya itu 0,34. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu tanggapan responden tentang peserta didik merasa bahwa metode pengajaran yang digunakan dalam kurikulum 13 sudah sesuai dengan gaya belajar siswa. Di sini siswa dan siswi memilih untuk menjawab baik, sedang, ataupun setuju, yang dimana frekuensinya itu sebesar 13 dan presentasenya itu sebesar 0,44%. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, tanggapan responden tentang peserta didik merasa sulit untuk menghubungkan materi IPS dengan dunia nyata atau mengalokasikannya dengan kehidupan sehari-hari siswa pada kurikulum 13. Di sini siswa dan siswi menjawab baik, sedang, ataupun setuju dengan frekuensi 11 dengan persentase 0,37%. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tanggapan responden tentang peserta didik melihat adanya tingkat dukungan yang diberikan oleh guru dalam memahami dan mengatasi kesulitan dalam pembelajaran IPS pada kurikulum 13. Nah, dari data di atas itu dapat kita simpulkan bahwasannya siswa atau peserta didik itu sangat setuju. Dan tapi di sini juga yang bisa kita lihat di sini antara sangat setuju dengan setuju itu frekuensinya itu sama, yaitu 13. Jadi kami di sini mengambil jawaban yang paling tinggi yaitu sangat setuju. Kemudian responden tentang peserta didik memperhatikan teman sejawat siswa, apakah teman siswa juga menghadapi permasalahan yang serupa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan kurikulum 13. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa siswa atau peserta didik setuju di mana memperhatikan teman sejawat siswa, apakah teman siswa juga menghadapi permasalahan yang serupa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan kurikulum 13. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya frekuensi yang paling tertinggi itu ada di bagian setuju dengan persentase 0,37%. Kemudian, ada tanggapan responden tentang peserta didik merasa bahwa evaluasi dan penilaian dalam pelajaran IPS sudah sesuai dengan tingkat pemahaman dan pencapaian siswa. Nah, dari data di atas itu dapat kita simpulkan bahwasannya siswa itu ragu-ragu, yang dimana merasa bahwa evaluasi dan penilaian dalam pelajaran IPS itu sudah sesuai dengan tingkat pemahaman dan pencapaian siswa. Nah, yang dimana frekuensinya itu 11 dan presentasenya itu 0,37%. Kemudian tanggapan responden tentang peserta didik merasa setelah siswa menerapkan kurikulum 13 ini dapat dalam pembelajaran IPS apakah siswa sudah dapat menguasai materi yang telah ada. Nah, dari data yang di atas itu kita bisa menyimpulkan bahwasannya peserta didik itu ragu-ragu, yang dimana mereka tuh merasa siswa itu menerapkan kurikulum 13 ini dalam pembelajaran IPS itu sudah dapat menguasai materi yang telah ada atau belum. Nah, dari frekuensi yang kita bisa lihat yaitu sebanyak 19 dan persentasenya itu sebanyak 0,65%. Kemudian, tanggapan responden tentang peserta didik apakah melihat adanya
tingkat motivasi belajar siswa terkait dengan mata pelajaran IPS dalam kurikulum 13. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa siswa atau peserta didik itu setuju dan tidak setuju. Maka dapat kita simpulkan bahwa pada pertanyaan ini memiliki nilai seri atau seimbang. Yang dimana tanggapan responden tentang peserta didik apakah melihat adanya tingkat motivasi belajar siswa terkait dengan mata pelajaran IPS dalam kurikulum 13. Nah, yang sudah saya paparkan tadi bahwasanya pada pertanyaan ini frekuensinya itu seri 8 dengan 8, yaitu di alternatif jawaban setuju dan tidak setuju. Yang dimana setengah dari siswa itu menjawab setuju dan tidak setuju. Kemudian tanggapan responden tentang peserta didik, apakah siswa merasa peran guru dapat membantu siswa dalam memahami materi IPS dan mengatasi kesulitan belajar siswa. Dari data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasanya siswa atau peserta didik itu setuju, yang dimana siswa itu merasa peran guru dapat membantu siswa dalam memahami materi IPS dan mengatasi kesulitan dalam belajarnya. Di sini kita bisa melihat bahwasannya pada pertanyaan ini frekuensinya itu sebesar 12 dan persentasenya itu sebesar 0,41%. Nah, kemudian kita di sini akan beralih ke kurikulum merdeka. Pertanyaan pertama yaitu tanggapan responden tentang peserta didik merasa sarana dan prasarana sekolah sudah dapat mendukung untuk kegiatan belajar mengajar pembelajaran IPS. Nah, dari data di atas itu kita dapat menyimpulkan bahwasannya siswa itu sangat setuju, yang dimana sarana dan prasarana sekolah itu sudah mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Di sini juga dapat kita lihat bahwasannya untuk siswa yang belajar menggunakan kurikulum merdeka itu tidak ada yang menjawab ragu-ragu. Dan frekuensi tertinggi yaitu 15 dengan persentase 0,53%. Kemudian pertanyaan yang kedua, tanggapan responden tentang peserta didik melihat adanya tingkat motivasi belajar siswa terkait dengan mata pelajaran IPS dalam kurikulum merdeka. Dari data di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa siswa atau peserta didik itu setuju, yang dimana melihat adanya tingkat motivasi belajar untuk mata pelajaran IPS dalam kurikulum merdeka itu sendiri. Yang dimana frekuensinya itu ada di angka 14 dan persentasenya itu 0,5. Kemudian tanggapan responden tentang peserta didik merasa peran guru dapat membantu siswa dalam memahami materi IPS dan mengatasi kesulitan belajar siswa. Nah, di sini itu dari data yang di atas ini sudah jelas bahwasannya itu ada nilai yang seimbang ataupun frekuensi yang seimbang, yaitu dengan alternatif jawaban sangat setuju dan setuju. Maka dari itu kami akan mengambil rata-ratanya, yaitu dengan mengambil nilai tertingginya ataupun alternatif jawaban yang tertinggi, yaitu sangat setuju. Kemudian tanggapan responden tentang peserta didik sudah dapat menerapkan adanya sikap Nah, di sini kita akan melihat bahwasannya penerapan dari sikap belajar untuk Pancasila dengan baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, itu bisa kita lihat bahwasannya ada di jawaban setuju dengan frekuensi 17, yaitu 0,60%. Nah, kemudian tanggapan responden tentang peserta didik memiliki sikap pelajar Pancasila ini dapat menambah wawasan sebagai siswa itu sendiri. Maka di sini kita bisa melihat bahwa jawabannya itu setuju dengan frekuensi 13 dengan persentase 0,46%. Nah, itu saja hasil pembahasan dari kelompok 2. Kemudian untuk bagian penutup ataupun kesimpulan akan dibacakan oleh
rekan saya Rizky. Saya kembalikan ke Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir dari saya Bulan. Setelah melakukan penelitian mengkaji penggunaan sistem secara empiris maupun teoritis,